Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irfan Fanani dengan NIM 2550501071112225 akan mengumpulkan tugas Pancasila, yaitu menganalisis dan mengkritik dua video yang telah diberikan. Nah, di sini penjelasan verbal ini akan menyandingkan kritik pembicara terhadap Pancasila dalam dua video tersebut, yaitu dalam konteks ideologi Pancasila dan nilai ketuhanan dalam kebudayaan. Nah, di sini poin penting yang dikritik ada tiga, yaitu asal-usul keaslian sila-sila, susunan prioritas, dan lingkungan akademis yang tidak kritis. Pertama yaitu kritik asal-usul sila dan dalam pandangan ideologi Pancasila. Pembicara menyangkal bahwa ada satu pun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Ia mengklaim semua sila diimpor dari peradaban barat. Seperti contoh, monoteisme dari Islam atau Kristen, humanisme dari revolusi Perancis, persatuan atau nasionalisme dari Eropa pasca perang agama, dan demokrasi dari Barat. Kemudian dalam pandangan umum, secara umum, ideologi Pancasila terutama yang dikembangkan oleh pemikir seperti Noto Nagoro menekankan bahwa Pancasila adalah nilai-nilai yang digali dari kepribadian, adat, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Pandangan ini mengakui adanya unsur-unsur yang telah hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum menjadi dasar negara. Kontradiksinya adalah kritik pembicara sangat bertentangan dengan pandangan resmi ini. Ia menolak gagasan bahwa monoteisme adalah nilai asli Indonesia, bahkan mencontohkan bahwa agama asli seperti ateisme, animisme, dan politeisme justru terpinggirkan. Sementara ahli filsafat Pancasila cenderung melihat bahwa nilai ketuhanan yang diakui Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang universal dan sesuai dengan kebudayaan religius masyarakat, bukan sekedar impor asing. Meskipun konsep agama modern atau monoteisme berkembang dari peradaban luar. Kritik yang kedua yaitu kritik susunan sila dan ketuhanan dalam kebudayaan, di mana pembicara mengkritik metafora Noto Nagoro yang menempatkan ketuhanan di lantai 5 dan keadilan di lantai bawah sebagai pondasi dan puncak, atau susunan hierarkis piramidal, dan berpendapat keadilan seharusnya menjadi sila pertama atau pondasi. Nah, dalam perbandingan tersebut, dalam perbandingan konsep ketuhanan dalam kebudayaan dalam konteks kebudayaan, nilai ketuhanan tidak hanya dimaknai sebagai agama formal, tetapi juga sebagai pandangan hidup religius, seperti yang dicerminkan dalam banyak tradisi dan upacara adat di Indonesia, misalnya syukuran dan ritual leluhur. Hal ini menunjukkan nilai spiritual ketuhanan memang sangat mengakar. Nah, dalam hierarki silanya adalah kritik terhadap susunan Pancasila menyoroti peradaban filosofis tentang hubungan antar sila, susunan resmi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Secara filosofis bersifat majemuk tunggal, sila-sila saling menjiwai, namun kritik pembicara yang mengutamakan keadilan mencerminkan pandangan humanisme atau sosiodemokrasi yang menginginkan kemanusiaan atau keadilan sebagai pondasi, baru ketuhanan sebagai pelengkap seperti dalam Trisila atau Ekasila atau gotong royong yang pernah diajukan Soekarno. Nah, dalam pembicara menganggap ketuhanan sebagai hambatan untuk mencapai keadilan. Di sini kita memasuki kritik yang ketiga, yaitu kritik peran ketuhanan dan kemanusiaan dalam diskursus akademis. Dalam intinya, pembicara mengkritik lingkungan akademis Indonesia yang tidak liberal. Contohnya, kelulusan disertasi yang menyatakan ateisme harus dicegah dengan penataran Pancasila. Pembicara berpendapat sebaiknya Pancasila terutama sila kemanusiaan dan demokrasi sebenarnya memperbolehkan ateisme karena humanisme dan keadilan dapat dicapai tanpa teologi, memisahkan keadilan dari kesalehan. Perbandingan dengan ideologi dan kebudayaan, ideologi Pancasila dan ateisme, secara formal Indonesia menganut ketuhanan yang Maha Esa yang dalam implementasinya diakui sebagai kepercayaan terhadap Tuhan dan jaminan kebebasan beragama. Namun, frasa yang Maha Esa atau monoteisme seringkali ditafsirkan melarang ateisme atau tidak percaya Tuhan. Nah, pembicara menyentuh peradaban mendasar. Apakah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat berdiri sendiri sebagai prinsip humanisme sekuler atau keadilan tanpa Tuhan? Tahukah ia harus tetap dijiwai oleh sila pertama atau ketuhanan? Dalam rangka filsafat Pancasila yang integral,
Sila kemanusiaan dijiwai oleh ketuhanan, sehingga keadilan dimaknai dalam konteks moralitas ketuhanan. Kritik pembicara justru menuntut pemisah total antara ranah etika, kemanusiaan atau keadilan, dan ranah teologi ketuhanan. Sesuatu yang sulit diterima oleh lingkungan akademis yang terkait pada penafsiran Pancasila sebagai ideologi yang religius. Nah, di sini dapat kita simpulkan, secara keseluruhan pembicara menyuarakan pandangan yang sangat kritis dan liberal atau sekuler terhadap Pancasila. Ia menolak klaim keasilan Pancasila dan menegaskan superioritas keadilan atau humanisme di atas ketuhanan. Analisisnya menyoroti tension antara nilai-nilai keagamaan atau ketuhanan dan nilai-nilai modern atau kemanusiaan demokrasi dalam ideologi Pancasila, sekaligus mengkritik kekakuan di dogmatis lingkungan akademis yang dinilai gagal memisahkan ranah teologis dari ranah etis politis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.